Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Baiklah, yang pertama yaitu syarat-syarat perjanjian. Pada pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya. Kemudian yang kedua, ada kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Kemudian yang ketiga, ada suatu hal tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu suatu sebab atau kausa yang halal. Kemudian di sini saya akan menjelaskan syarat yang pertama, yaitu adanya kata sepakat yang memikat dirinya. Istilah kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau kesesuaian kehendak antara para pihak. Pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran. Kemudian pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait penawaran. Jadi Reutemann mendefinisikan penawaran sebagai suatu usul untuk menutup perjanjian yang ditujukan kepada pihak lawan janjinya. Usul mana telah didefinisikan sedemikian rupa sehingga penerimaan usul itu langsung menimbulkan perjanjian. Suatu pernyataan adalah suatu penawaran apabila hal itu sampai pada orang yang diberikan penawaran. Sedang pernyataan sendiri haruslah diartikan sebagai suatu tanda yang dapat diketahui dan dimengerti oleh lawan janjinya. Konsekuensinya, jika terjadi karena penawarannya itu diterima secara keliru atau dengan kata lain ada akseptasi yang menyimpang dari penawarannya, maka pada dasarnya tidak lahir perjanjian. Kemudian sebuah perjanjian dikatakan cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal di bawah ini, yaitu yang pertama karena adanya paksaan, kemudian yang kedua adanya kesesatan atau kekeliruan, kemudian yang ketiga adanya penipuan, kemudian yang terakhir ada penyalahgunaan keadaan. Kemudian paksaan. Menurut pasal 1324 KUH Perdata, paksaan terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikir sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Kemudian adanya kesatuan atau kekeliruan. Kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hak-hak pokok dari para yang diperjanjikan atau tentang syarat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian atau yang mengenai orang dengan siapa perjanjian itu dilakukan. Kekhilafan itu harus demikian rupa hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuan. Kemudian adanya penipuan. Penipuan terjadi apabila salah satu dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar, disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuannya. Pihak yang menipu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya sehingga lawannya tersebut memberikan suatu persetujuan. Kemudian penyalahgunaan keadaan. Sehubungan dengan ini, pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan antara pihak dan karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan yang mungkin disebabkan oleh penyalahgunaan
keadaan oleh sementara pihak. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu yang pertama, orang yang belum dewasa, kemudian yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, kemudian yang ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan atau setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 2, maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum. Kemudian kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330 KUH Perdata jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun. Untuk berumur kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah, dalam perkembangannya berdasar pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun. Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian jika bersangkutan diletakkan di bawah pengampunan. Seseorang dapat diletakkan di bawah pengampunan jika yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akal, atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya dan oleh karenanya tidak dapat merugikan dirinya sendiri. Kemudian syarat sah selanjutnya yaitu suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda atau zat yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan yaitu hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Kemudian KUH Perdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya adalah sah. Perjanjian jual beli teh untuk Rp1.000 tanpa penjelasan lebih lanjut harus dianggap tidak cukup jelas. Kemudian syarat yang terakhir yaitu suatu sebab atau kausa yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak dari Belanda atau kausa dari bahasa Latin bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu pada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang pembeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisaunya jika pembeli membeli untuk membunuh orang dengan pisaunya, di sini tidak ada kausa hukum yang halal. Kemudian ketentuan hukum kontrak dalam Undang-Undang Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditentukan
bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti. Larangan tersebut di atas oleh ayat 3 oleh pasal itu dikaitkan dengan klausul hukum yang halal dalam perjanjian. Jika perjanjian memuat klausul yang dilarang tersebut, maka konsekuensinya perjanjian yang bersangkutan tersebut batal demi hukum. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.